Never let them get inside your head. Andrea Dovizioso heran, kombinasi Marc Marquez dan Ducati GP25 terlalu mematikan untuk dikejar. Musim MotoGP 2025 masih terus memanas, namun satu nama terus menjulang di atas semua, Marc Marquez. Performa luar biasa dari sang juara dunia 8 kali itu kembali menjadi perbincangan hangat, kali ini datang dari mulut Andrea Dovizioso, mantan pembalap papan atas dan ikon MotoGP yang pernah menjadi rival sengit Marquez di masa lalu. Dalam pandangannya, Dovizioso tak bisa menyembunyikan kekaguman dan keheranannya terhadap kerjasama mematikan antara Marc Marquez dan motor Ducati Desmos edisi GP25. Ia menyebut, ini adalah kombinasi yang benar-benar sulit dikalahkan saat ini di MotoGP. Bahkan Dovi secara jujur mengakui bahwa ia belum pernah melihat perpaduan kemampuan pembalap dan motor sehebat ini dalam beberapa tahun terakhir. Marc adalah pejuang sejati. Tapi yang membuatnya benar-benar tak terhentikan adalah karena sekarang dia punya senjata terbaik, Ducati Desmos edisi GP25, ujar Dovizioso penuh kekaguman. Statistik pun membuktikan betapa ganasnya performa Marc Marquez musim ini. Dari 10 seri yang sudah digelar sepanjang MotoGP 2025, ia telah 6 kali menyapu bersih kemenangan di sprint race dan main race, sebuah pencapaian luar biasa yang sulit ditandingi, bahkan oleh para juara dunia lainnya. Sapu bersih pertama Marquez hadir di seri pembuka di Qatar. Ia langsung menandai awal musimnya dengan dominasi penuh. Lalu dilanjutkan lagi dengan kemenangan double di 2 seri selanjutnya. Sebenarnya, Marquez nyaris mencetak sapu bersih keempat di MotoGP Amerika Serikat. Namun sebuah kesalahan kecil saat memimpin balapan membuatnya kehilangan kemenangan di full race. Setelah itu, sempat muncul pertanyaan, apakah dominasi Marquez mulai runtuh? Sebab, pada 3 seri berikutnya di Spanyol, Prancis, dan Inggris, Marquez memang gagal naik podium tertinggi di balapan utama meski tetap kompetitif di sprint. Namun, bukannya melemah, justru kebangkitan Marquez terjadi dengan cara yang mengejutkan. 3 seri terakhir di Aragon, Mugello, dan Assen menjadi bukti bahwa sang alien benar-benar belum habis. Ia kembali menyapu bersih semuanya, mengumpulkan total 37 poin per seri, dan tampil begitu solid baik di bawah tekanan lawan maupun kondisi fisiknya sendiri yang belum 100% akibat insiden crash. Kita sedang menyaksikan seorang pembalap legendaris yang masih haus kemenangan, ujar Dovizioso. Yang dia lakukan di Mugello dan Assen benar-benar menggambarkan kekuatan mentalnya. Dengan total 6 kemenangan main race dan 9 kemenangan sprint, Marc Marquez kini kokoh memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan selisih 68 poin dari rival terdekatnya. Dan kini, hanya 2 seri tersisa sebelum musim memasuki paruh kedua, Jerman dan Republik Ceko. Banyak yang menilai, jika tidak ada perubahan signifikan dari tim-tim rival seperti KTM, Yamaha, dan bahkan sesama pengguna Ducati, gelar juara dunia MotoGP 2025 seolah sudah dalam genggaman Marc Marquez. Tidak hanya karena performanya yang menawan, tetapi karena ia mampu menghadirkan sesuatu yang tak dimiliki rider lain, konsistensi dan kecerdasan balap dalam setiap momen krusial. Bagi Dovizioso, tak ada kata lain yang tepat untuk menggambarkan Marquez selain satu, mengagumkan. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena keuletannya bangkit dari cedera, konsistensinya dalam mengeksekusi strategi, serta keberaniannya melampaui batas. Kini, mata seluruh dunia akan tertuju pada MotoGP Jerman yang akan digelar akhir pekan ini. Akankah Marquez kembali mencetak sapu bersih ketujuhnya musim ini? Atau akan ada kejutan lain dari para pembalap rival yang ingin menghentikan dominasinya? Yang pasti, Marc Marquez telah membuktikan satu hal kepada dunia, bahwa semangat juara sejati tak bisa dibendung oleh cedera, tekanan, atau waktu. Jorge Martin kembali ke trek usai cedera parah, sinyal bahaya untuk Marc Marquez. Setelah absen cukup panjang karena cedera parah, Jorge Martin akhirnya kembali menjejakkan kakinya di lintasan balap, menyedot perhatian banyak pihak di dunia MotoGP. Juara dunia MotoGP 2024 itu terlihat menunggangi Aprilia RS V4 dalam sesi latihan pribadi yang digelar di sirkuit de Barcelona Catalunya pada Kamis kemarin. Latihan ini bukan sekadar uji coba fisik atau teknik, tetapi lebih kepada simbol penting, Martin kembali. Dan dengan kembalinya sang juara bertahan ke lintasan, banyak yang bertanya, apakah ini sinyal ancaman serius bagi dominasi Marc Marquez musim ini? Martin tak menyembunyikan kegembiraannya. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menuliskan, "Sudah mulai. Sangat senang dengan sensasi pertama, masih ada pekerjaan dan sedikit rasa tidak nyaman di beberapa bagian tubuh. Kami bekerja keras untuk kembali secepat mungkin. Terima kasih banyak kepada Circuit de Cancat karena telah mengizinkan saya menyiapkan pangkuan saya."
Unggahan itu langsung menyulut harapan para pendukungnya, sekaligus memberi alarm untuk para pesaingnya. Sebagaimana diketahui, Jorge Martin mengalami cedera hebat di GP Qatar pada April lalu, usai mengalami insiden mengerikan saat terjatuh dan tertabrak oleh Fabio Di Giannantonio. Ia menderita retak pada 11 tulang rusuk dan cedera ringan pada paru-paru. Itu bukan satu-satunya cobaan. Sebelumnya, ia juga mengalami 2 kecelakaan saat pramusim, di Sepang dan dalam sesi latihan supermoto, yang membuatnya mengalami cedera pada pergelangan tangan dan kaki. Absennya Martin menjadi pukulan telak bagi Aprilia Racing dan juga persaingan perebutan gelar. Sementara Marc Marquez melesat jauh di puncak klasemen dengan 307 poin, disusul Alex Marquez dengan 239 poin, Jorge Martin hingga kini belum mencetak 1 poin pun di musim 2025. Namun, banyak yang percaya, jika fisiknya kembali fit, Martin punya kualitas untuk langsung kembali bersaing di barisan terdepan. Dokter MotoGP, Dr. Angel Charte, menyebut kondisi Martin membaik dengan signifikan, meskipun belum sepenuhnya pulih. Perkembangannya sangat positif. Namun, dibutuhkan 2 minggu lagi untuk pemulihan total, ujar Charte. Dengan kondisi ini, Martin dipastikan absen dalam GP Jerman di Sachsenring pekan depan. Target realistisnya adalah comeback di GP Ceko di Brno, yang akan digelar pada 18-20 Juli, menjadi seri penutup sebelum jeda musim panas. Bagi Martin dan Aprilia, balapan ini menjadi momentum penting untuk kembali ke jalur persaingan. Kembalinya Martin membawa nuansa emosional tersendiri. Ia bukan hanya pembalap cepat, tapi juga sosok yang punya semangat juang luar biasa. Melewati masa pemulihan panjang, rasa sakit, dan keterasingan dari lintasan, kini ia kembali dengan semangat baru, didorong oleh ambisi mempertahankan mahkota juara dunia. Namun, tantangan Martin jelas tak kecil. Selain harus menaklukkan rasa sakit dan trauma, ia harus mengejar ketertinggalan lebih dari 300 poin, mengejar nama besar seperti Marc dan Alex Marquez yang saat ini sedang berada dalam performa terbaik mereka. Meski begitu, dalam dunia MotoGP, segalanya bisa terjadi. Musim masih panjang, dan keajaiban bukan sesuatu yang asing dalam lintasan balap. Jika Jorge Martin benar-benar kembali dalam performa puncaknya di Brno, maka paruh kedua musim ini bisa berubah menjadi panggung pertarungan epik. Akankah Jorge Martin berhasil mengganggu dominasi Marquez bersaudara? Atau justru perjalanan musim ini sudah terlambat untuk sang juara bertahan? Satu hal pasti, sang petarung telah kembali, dan perang belum usai. Let them get inside your head. Carlo pernah kritik kemenangan beruntun Marc Marquez, dominasi membuat MotoGP kehilangan greget. Kemenangan demi kemenangan terus diraih Marc Marquez sepanjang musim MotoGP. Terbaru, pembalap andalan Ducati tersebut tampil luar biasa di sirkuit Assen, Belanda, dengan menyapu bersih sprint race dan main race. Namun, di balik sorotan gemilang dan tepuk tangan publik, muncul suara kritis dari pengamat veteran MotoGP, Carlo Pernat, yang merasa dominasi Marquez justru berdampak buruk bagi dinamika persaingan. Marc Marquez saat ini sedang berada dalam puncak performa. Total 6 kemenangan di main race dan 9 kemenangan di sprint race telah ia kantongi sepanjang musim ini. Di Assen, sirkuit yang bahkan bukan favoritnya, ia tetap menunjukkan keunggulan tak terbantahkan. Dengan torehan 307 poin, ia unggul 68 poin dari adiknya sendiri, Alex Marquez, dan makin memperlebar jarak di klasemen. Namun menurut Carlo Pernat, yang juga pernah menjadi manajer dari legenda MotoGP Valentino Rossi, apa yang terjadi bukan hanya tentang performa luar biasa seorang Marquez. Baginya, dominasi seperti ini mulai menghilangkan nilai persaingan di MotoGP. Ia menganggap kemenangan beruntun Marquez sebagai sinyal bahwa kejuaraan musim ini sudah hampir berakhir, bahkan ketika musim belum masuk paruh kedua. Kami tidak lagi melihat pertunjukan yang menggigit. Yang kita lihat adalah pembalap terbaik dengan motor terbaik dan tim terbaik. Lalu apa yang tersisa? Hanya kemenangan, tegas Pernat dalam wawancaranya. Dia menyebut bahwa keputusan Ducati menggandeng Marc Marquez telah mengubah keseimbangan kejuaraan. Dengan kombinasi kekuatan antara pembalap bertalenta dan motor tercepat, persaingan menjadi berat sebelah. Pernat tidak menyalahkan Marquez secara pribadi, namun ia mengkhawatirkan efek jangka panjangnya pada semangat dan antusiasme penonton. Saya tidak melihat ini sebagai kesalahan Marquez. Ia memang luar biasa. Tapi ketika ia dipasangkan dengan mesin terbaik di grid dan manajemen teknis seperti gigi dalinya, maka hasilnya bisa diprediksi. Dan prediksi itu terbukti di setiap akhir pekan, lanjut Pernat.
Carlo Pernat juga mengungkapkan bahwa meskipun Assen biasanya menghadirkan pertarungan dramatis antar pembalap, di musim ini justru terasa monoton karena dominasi Marquez yang tak tertandingi. Hal ini menurutnya akan memengaruhi daya tarik MotoGP sebagai tontonan olahraga. Lebih lanjut, Pernat mengungkapkan keprihatinannya bahwa dalam kondisi ini, para rival seolah tak punya ruang untuk berkompetisi secara setara. Apalagi saat Marc Marquez bukan hanya unggul secara skill, tapi juga fisik, strategi, dan tim pendukung yang solid. Bahkan jika masih tersisa beberapa seri lagi, saya tak akan heran jika gelar juara dunia sudah bisa ditebak sejak sekarang, katanya lirih. Meski penuh dengan nuansa kritik, pernyataan Carlo Pernat sekaligus menjadi pengakuan atas kualitas luar biasa Marc Marquez. Di usia 32 tahun, ia membuktikan bahwa pengalaman, determinasi, dan kerja keras mampu menaklukkan rasa sakit dan tekanan. Bahkan ketika kompetitor terbaiknya mengalami cedera atau performa menurun, Marquez tetap tampil konsisten. Namun tetap saja, poin utama Pernat bukan untuk meremehkan Marquez, melainkan menggugah bahwa MotoGP butuh lebih banyak rival seimbang, agar setiap akhir pekan balapan tak hanya menjadi arena selebrasi satu pihak, tapi juga ajang pertarungan sengit yang tak bisa diprediksi. Marc Marquez memang layak diacungi jempol atas dominasinya, tetapi kini dunia MotoGP dihadapkan pada pertanyaan besar. Apakah keperkasaan satu nama akan terus menghibur, atau justru menciptakan kejenuhan? Kritikan Carlo Pernat adalah sinyal bahwa para rival harus segera bangkit dan mengembalikan aroma persaingan ke tengah lintasan. Marc Marquez catat sejarah di Assen. Gigi dalinya takjub dan pujikan karakter sang juara. Assen, di tengah tekanan besar dan kondisi fisik yang tidak ideal, Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai pembalap luar biasa. Balapan akhir pekan MotoGP Belanda di sirkuit Titi Assen menjadi saksi betapa mental, determinasi, dan kecerdasan seorang juara dapat menaklukkan segala batas, termasuk rasa sakit dan keraguan. Marc Marquez tampil dominan, memenangi sprint race dan main race hanya dalam selang 2 hari, meski 2 kali mengalami kecelakaan parah pada hari Jumat. Dengan kemenangan ganda ini, Marquez kini telah meraih 6 kemenangan dalam 3 seri terakhir, 3 sprint, dan 3 balapan Grand Prix. Tak hanya itu, catatan luar biasa tersebut juga membuatnya menyamai rekor legenda balap, Giacomo Agostini, dengan total 68 kemenangan Grand Prix. Bagi Marquez, kemenangan di Assen terasa begitu emosional. Trek ini bukanlah salah satu favoritnya. Ia bahkan belum pernah menang di Assen sejak 2018. Namun seperti yang ia tunjukkan di Mugello pekan lalu, ketika ia memutuskan untuk tampil habis-habisan, tak satupun rival yang mampu menyamai levelnya. Manajer Ducati Corse, Gigi Dalinya, dalam sebuah analisis emosional usai balapan, mengungkapkan kekagumannya terhadap Marc Marquez. Ia menyoroti bahwa Marquez bukan hanya menunjukkan kecepatan, tapi juga profesionalisme, ketekunan, dan karakter khas seorang legenda MotoGP. Hasil yang luar biasa dan pujian yang pantas untuk pembalap yang mengesankan ini, ucap Dalinya. Seperti para pembalap hebat sebelumnya, Marc membuat sejarah MotoGP dengan antusiasme, semangat, dan tekad seorang pemula yang ingin membuat namanya dikenal. Itu menunjukkan segalanya tentang dirinya, karakternya, bakatnya, dan juga profesionalismenya. Padahal, akhir pekan Marc Marquez tidaklah sempurna. Ia menjalani Jumat yang sangat sulit, 2 kali mengalami kecelakaan keras, pertama di tikungan 15 pada Free Practice 1, dan kedua pada sesi praktis sore harinya. Namun, di tengah ketidaknyamanan dan tubuh yang memar, Marc Marquez tetap mampu tampil cemerlang pada hari Sabtu dan Minggu, menunjukkan kekuatan mental luar biasa. Meskipun ia tidak 100% bugar karena 2 kecelakaan hari Jumat, ia masih berhasil membuat jaring mautnya, dan lawan-lawannya tidak dapat menghindarinya, tambah Dalinya penuh kagum. Tak hanya Marc Marquez yang mendapat perhatian dari sang bos besar Ducati. Pecco Bagnaia, rekan setimnya, juga mendapat apresiasi tinggi. Meski hanya finish kelima pada sprint dan ketiga di main race, performanya dinilai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Saya juga senang dengan balapan hebat Pecco, tulis Dalinya. Bagi saya, itu adalah balapannya yang paling intens tahun ini, selain mungkin saat kemenangannya di Austin. Ia hanya nyaris meraih posisi pole karena 2 kesalahan kecil. Kecepatannya di balapan luar biasa, seperti dibuktikan dengan lap tercepatnya. Manuver menyalip terhadap Pedro Acosta juga disebut sebagai salah satu momen terbaik Pecco sepanjang akhir pekan. Meskipun kini terpaut 126 poin dari Marc Marquez di klasemen, Dalinya tetap menekankan pentingnya terus berjuang dan memaksimalkan setiap peluang. Tak perlu dikatakan lagi bahwa kita harus terus maju, jangan pernah menyerah, dan capai yang terbaik bersama, ucapnya,
menandaskan semangat yang ia tanamkan ke seluruh tim Ducati. Seri Assen mungkin akan dikenang sebagai salah satu seri paling emosional dalam perjalanan karir Marc Marquez. Bukan hanya karena ia menang, tapi karena ia menang saat banyak orang meragukannya. Saat tubuhnya belum pulih sepenuhnya, dan saat tekanan datang dari semua sisi. Dan bagi Gigi Dalinya, akhir pekan ini bukan sekadar hasil di papan skor tapi potret nyata dari semangat seorang juara. Marco Bezzecchi kewalahan kejar Marc Marquez di Assen. Saya sudah beri tekanan, tapi dia tak tergoyahkan. Assen, balapan utama MotoGP Belanda, di sirkuit Titi Assen menghadirkan drama, strategi, dan momen penuh emosi yang tak terlupakan. Di antara banyak kisah yang terukir, salah satu yang paling menyita perhatian adalah duel antara Marc Marquez dan Marco Bezzecchi, dua pembalap bertalenta dengan karakter balap yang sangat berbeda. Meski tak keluar sebagai pemenang, Marco Bezzecchi tampil luar biasa. Ia bukan hanya berusaha keras menempel Marc Marquez selama lebih dari setengah total balapan, tetapi juga menunjukkan semangat juang yang patut diacungi jempol. Namun, pada akhirnya, kecepatan dan kecerdikan Marquez tak mampu ia kalahkan. Balapan dimulai dengan tensi tinggi sejak lampu start padam. Francesco Bagnaia langsung melesat dari posisi kedua ke depan, diikuti oleh Marc Marquez. Namun Marquez, yang sebelumnya diragukan tampil karena kondisi fisik yang belum pulih total dari dua kecelakaan keras di hari Jumat, secara mengejutkan tampil terengginas. Di laps kelima, Marquez mengambil alih posisi pertama dari Pecco Bagnaia dan sejak saat itu, balapan berubah menjadi panggung duel antara Marquez dan Bezzecchi yang tampil untuk tim Aprilia Racing. Perlahan melewati Bagnaia dan mulai membayangi Marquez dengan ketat. Saya mencoba segala cara. Saya sudah tahu sejak sebelum balapan bahwa Marc akan sulit dikalahkan jika dia berada di depan. Tapi saya tak menyangka dia bisa menjaga ritmenya begitu konsisten, ujar Bezzecchi dalam wawancara usai balapan. Selama lebih dari 12 laps, Bezzecchi berada di bawah 1 detik dari Marquez. Beberapa kali ia mencoba mendekat di sektor teknikal dan tikungan cepat, tempat di mana Aprilia RSGP miliknya biasa unggul. Namun Marquez seperti punya jawaban untuk setiap tekanan. Di sektor lurus, Desmos edisi GP25 milik Ducati unggul dalam top speed, sementara Marc dengan pintar menutup jalur dan menjaga racing line sempurna. Bezzecchi sempat beberapa kali mengintip peluang overtake, namun tak pernah menemukan ruang yang cukup aman. Marquez, meski dalam kondisi fisik belum prima, tetap menjaga presisi dan kecepatan, sebuah bukti betapa tajamnya insting balap sang juara dunia 8 kali ini. Saya pikir, mungkin dia akan melambat di akhir balapan karena rasa sakit atau karena kelelahan, tapi tidak. Dia seperti robot hari ini, kata Bezzecchi, setengah bercanda tapi penuh kekaguman. Bezzecchi akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Meskipun kecewa tidak bisa menang, ia tetap memberikan apresiasi besar atas performanya sendiri dan terutama kepada Marquez. Kami sudah memberikan tekanan maksimal. Tapi ketika Anda sudah mengeluarkan segalanya dan lawan Anda tetap tak terkejar, Anda hanya bisa mengangkat topi untuknya. Dari sisi pedok Ducati, kemenangan Marquez ini terasa luar biasa emosional. Setelah 2 kali terjatuh di hari Jumat, sempat nyaris tidak bisa balapan pada sesi warm-up, dan melawan rasa sakit di seluruh tubuhnya, Marc Marquez tidak hanya menyelesaikan balapan, ia memenangkannya dengan dominasi. Bezzecchi pun tak ragu menyebut kemenangan ini sebagai salah satu yang paling mengesankan yang pernah ia saksikan. Saya tahu betapa sulitnya mengendalikan motor saat Anda tidak 100%. Dan Marc melakukannya di depan, dikejar tanpa henti. Itu luar biasa. Kini, setelah balapan Assen, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan keunggulan 68 poin. Bezzecchi sendiri mengatakan bahwa ia akan kembali lebih kuat di seri selanjutnya. Ia tak ingin hanya puas mengejar, ia ingin menantang. Hari ini bukan milik saya, tapi kami masih punya banyak seri. Saya akan terus belajar dan berkembang. Suatu saat nanti, saya ingin bisa menyalip Marc, bukan hanya membayangi. Balapan di Assen 2025 telah menunjukkan bahwa di balik kemenangan gemilang Marquez, ada juga perjuangan luar biasa dari rivalnya. Marco Bezzecchi mungkin tak naik podium tertinggi, tapi ia sudah memberikan segalanya. Dan publik MotoGP pun tahu, pertarungan belum berakhir. Let them get inside your head.